Halo pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali kabar Nusantara bisa menyapa Anda kembali, tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, karena ini adalah spesial edisi untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, dan di mana kali ini kita akan membahas mengenai temanya Yang Muda Yang Berkarya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong yang muda nih pemirsa, ini sudah hadir di studio TVR Parlemen salah satu generasi bangsa, generasi muda yang berprestasi menjadi teladan yang akan diundang di DPR RI pada HUT di 16 Agustus di pidato Presiden dan Kenegaraan dan sidang bersama MPR, DPR, dan juga DPD RI nanti. Dan tentunya tanpa berlama-lama langsung saja nih pemirsa, sudah hadir bersama dengan saya di sini ada Keisha Roselyn Simorangkir. Gimana kabarnya? Sehat, Keisha? Sehat, alhamdulillah, Kak. Dan memang Keisha ini pemirsa mungkin masih ada nih yang penasaran. Keisha ini prestasinya banyak sekali. Udah ikut Olimpiade Sains Nasional, gold medal, benar? Iya, betul, di tahun Kak. 2023. Iya. Dan juga terakhir di Kazakhstan, itu Olimpiade apa? International Biology Olympiad. Wow, sama-sama biologi, udah nasional dan internasional. Pengen ngulik nih lebih dalam. Kenapa kamu bisa sampai sepintar ini? Gimana sih bisa ikut Olimpiade nasional sampai ke internasional, bahkan di internasional kamu juga dapat medali perak ya? Iya, betul. Gimana, boleh ceritain nggak? Sebenarnya kalau untuk Olimpiade Sains Nasional itu sendiri merupakan lomba yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan juga Kemendikbud, Ristek, dan itu dilaksanakan setiap tahun. Dan seleksinya itu dimulai dari seleksi tingkat sekolah, lalu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, lalu nanti ada seleksi pelatihan nasional lagi buat seleksi 4 orang terbaik di Indonesia yang bisa mewakili di internasional. Berarti kamu udah ikut dari tahap yang mana nih? Aku udah ikut dari sekolah sampai internasional. Wow, berarti tahapannya panjang juga nih dan kamu bisa bertahan nyisihin lawan-lawan kamu semuanya. Iya. Kamu milih biologi itu emang karena kamu emang suka biologi atau diarahkan oleh guru atau bagaimana? Sebenarnya ya Kak, dari aku kecil itu aku anak matematika. Dari aku SD, SMP sampai SMA awal-awal itu masih di matematika dan informatika. Tapi di kesempatan terakhir aku ikut OSN, itu aku pindah bidang ke biologi. Dan untungnya bisa langsung tembus sampai internasional. Alasan kenapa tiba-tiba pindah dan suka itu karena aku senang baca sih Kak. Jadi aku pas baca buku-buku biologi itu ngerasa kalau keren banget nih kayaknya sistem tubuh manusia, lalu juga tumbuhan dan lingkungan sekitar kita. Dan biologi itu objeknya atau konsepnya tuh ada, langsung bisa kita rasain kalau tubuh kita kenapa-napa atau lingkungan kita gimana gitu. Jadi aku ngerasa relate aja sih, dan biologinya tuh terlihat gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi aku lama-lama enjoy belajarnya, nggak kerasa udah ngelakuin semua proses-prosesnya sampai ke internasional. Biologi itu kan kayak tadi kamu bilang tuh belajar tubuh manusia, juga sekitar juga berpengaruh terhadap kita yang namanya makhluk hidup ya, biologi. Itu kamu bisa menangkap semuanya, apa sih tipsnya? Mungkin kan itu ada hafalannya juga, ada memahaminya juga, ada harus paham-paham gitu. Apakah kamu konsep bisa belajar dan berpikirnya gimana tuh? Pengen tahu nih. Oh ya, oke. Bener sih, kalau misal biologi itu emang konsepnya luas dan materinya tuh banyak dibandingkan bidang lain yang cenderung lebih eksak ya, kayak rumus gitu ya. Tapi kalau biologi kan pengetahuannya berkembang terus, terus ada info-info baru, penelitian-penelitian mutakhir yang baru-baru ini, ya kan. Nah itu caranya sih kalau aku emang pertama tuh baca dulu ya, dan kalau dibaca tuh nggak cuma sekedar dihafal kayak misal biologi di sekolah. Kalau biologi Olimpiade tuh lebih cenderung ke bisa ngerti hubungannya, korelasinya antara satu konsep ke konsep yang lain gitu. Terus kalau misal udah aku pahamin nih, aku biasanya lanjut ke latihan-latihan soal gitu sih, latihan soal tahun sebelumnya, biar tahu nih tipe-tipe soal yang sering diujiin tuh kayak apa. Kamu emang udah kepikiran, emang dari awal emang targetnya mau ikut OSN apa gimana sih? Kalau menurut aku, OSN itu salah satu lomba dari Kemendikbud dan juga Puspresnas yang emang cukup terkenal banget ya. Bergengsi dong bergengsi gitu ya. Buat orang-orang yang emang minatnya ke bidang sains gitu. Ada 9 bidang, dan bidang kepilih itu emang biologi,
emang pengen ikut OSN sih dari dulu. Karena ditargetin. menurut aku itu sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa belajar lebih mendalam tentang sains dan juga bisa berprestasi sebagai siswa. Harusnya ini jadi motivasi juga nih buat anak muda zaman sekarang nih. Karena nggak bisa dipungkirin, pendidikan formal itu memang juga harus dikejar nih, target-target kayak ikut OSN gitu-gitu tuh penting itu. Kamu gimana sih dukungan orang tua atau sekitar? Boleh cerita nggak? Karena kan mungkin banyak orang yang merasa, oh aku sebenarnya pengen ikut tapi ada halangan apa gitu. Kamu gimana? Apakah sekitar kamu udah mendukung nih buat selalu berprestasi, selalu ada target dalam hidup? Aku sih bersyukur banget ya, karena keluarga aku dari mulai mama, papa, lalu juga adik aku itu mendukung dalam perkembangan akademik gitu. Jadi dari awal aku ikut OSN, aku mulai pelatihan, lalu juga minta sumber-sumber belajar, itu didukung oleh orang tua aku. Dan mereka sih selalu ngeyakinin aku buat jangan takut nyoba gitu, jangan takut coba hal baru untuk pindah bidang dari tadi biologi ke matematika ke biologi itu, aku ngerasanya disupport banget sih dan didukung. Tapi ini kan memang pilihan kamu pindah dari matematika ke biologi kan. Dan memang ini jadi jalan kamu untuk menang OSN bahkan sampai ke tingkat internasional. Nah, ini kabarnya kamu diundang juga nih Kesha untuk jadi teladan yang diundang DPR RI nanti untuk mengikuti sidang 16 Agustus ya. Gimana perasaan kamu dapat undangan itu dari Kemendikbud? Jujur pas pertama kali aku dapat undangannya aku kaget sih dan ngerasa senang banget, bersyukur banget bisa dapat kesempatan ini karena kan aku bersyukur aja dari perjalanan yang udah panjang aku laluin bisa membuka kesempatan-kesempatan baru untuk bisa datang ke sidang di DPR nanti tanggal 16 Agustus, tentunya bisa banyak belajar dan ngelihat langsung nih gimana sih sebenarnya prosedur-prosedurnya yang selama ini aku cuma bisa saksiin di televisi gitu. Oke, ini jadi pengalaman baru juga nih. Makasih ini udah join ke TV Parlemen juga nih, udah hadir hari ini. Makasih juga. Jadi pengalaman baru. Kalau kamu misalnya nih nanti dapat kesempatan lain nih ke depannya, kamu pengen ngejar apa sih? Untuk saat ini karena aku lagi jadi mahasiswa baru nih di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wow, FKU jadi, ini. Iya, aku pengen untuk bisa terus mengembangkan diri lagi tentunya di kuliah untuk ikut lomba-lomba juga dari Puspresnas dan juga Kemendikbud dan terus berprestasi nantinya. Aku juga pengen untuk bisa meneliti sih Kak, jadi bisa explore lagi hal-hal yang selama ini aku pelajarin buat mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejauh ini kalau kamu pengen mencapai, kan kamu udah sepertinya kamu anaknya udah tertuju banget nih, ada tujuannya, saklek nih harus berambisi dapat ini. Pernah nggak sih ngalamin ada kendala sesuatu dalam mencapai tujuan kamu? Tentunya kalau menurut aku kendala, tantangan, ataupun kegagalan itu hal yang pasti bakal dilaluin ya untuk dalam melalui proses kehidupan. Karena kayak aku buat sampai ke titik ini juga nggak serta-merta mulus langsung dapet gitu kan. Awalnya aku juga gagal dulu di OSN Informatika tahun sebelumnya. Itu aku sebelum pindah bidang tuh aku juga nggak langsung ketemu nih biologinya gitu. Dan di situ menurut aku kendala-kendala yang dihadapin itu ya salah satunya memang dari segi materi ya, karena materi OSN itu kan banyak dan belajarnya juga butuh effort lebih lah ya dari materi sekolah. Dan juga yang kedua mungkin waktu, karena harus bisa untuk prioritas kegiatan-kegiatan lain, lalu juga harus bisa untuk bagi waktu belajar yang banyak banget materi itu ke waktu-waktu yang sedikit kan, lombanya nggak lama gitu. Jadi aku rasa sih itu kendala-kendala yang aku hadapin. Berarti sebelum kamu dapat biologi nih, kamu suka biologi, tadi kamu sudah sempat ikut yang informatika. Nah, waktu kamu ngadapin kendala-kendala, ternyata ini nggak sesuai nih sama kemampuan saya atau passion saya gitu. Gimana kamu ngadapinnya? Apa trik-trik dan tipsnya? Nah, awalnya memang aku nyoba di informatika kan, tapi ternyata itu kurang sesuai sama minat bakat aku juga. Jadi untuk tipsnya aku explore lagi sih Kak, explore hal-hal yang sekiranya itu cocok sama aku dan ketemu nih biologi ya kan. Jadi aku nyoba banyak hal waktu itu, udah coba ikut MUN juga, coba ikut debat, coba ikut bidang ekonomi dan lain-lainnya, dan ketemu kalau ternyata aku sukanya itu emang belajar tubuh manusia dan biologi itu sendiri gitu. Kamu pernah juga ikut MUN tadi? Iya, betul. Tahun berapa tuh dan kemana? Aku ikut di tahun 2023 di Thailand. Wow, keren banget sih. Dan tadi kamu juga sudah sebut mengeksplor hal baru sampai ketemu passion yang kamu mampu dan kamu suka. Karena memang ini pemirsa benar sekali, karena ada quotes yang mengatakan kalau memang kita belum menemukan apa yang kita suka, berarti kita belum terlalu banyak eksplor hal-hal yang lainnya. Dan kita akan kembali ke segmen berikutnya pemirsa, tentunya akan lebih menarik lagi bersama Kesha. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara.
Anda masih bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara dan masih dengan Keisha di sini. Tadi kita udah bahas nih gimana pengalaman kamu sebelumnya, mulai dari kamu ikut OSN di masa SMA hingga sekarang wow udah FKUI. Siapa yang nggak mau masuk UI? Dan ini boleh tahu dong kan dari pengalaman kamu nih Keisha, udah ngikuti pendidikan mulai dari kamu tahapnya sampai SMA, sampai kuliah, sampai masuk perguruan tinggi, kan pasti banyak sekali nih yang nge-provide kamu juga, baik dari instansi, dari tenaga pendidik. Nah, kamu menilai gimana sih pendidikan Indonesia saat ini? Pertanyaannya cukup menarik ya, karena untuk pendidikan Indonesia saat ini saya merasa kalau misalnya di Jakarta ya atau di Jawa itu sendiri, kalau dari pengalaman saya ikut OSN dan juga lomba-lomba itu akses pendidikan itu sudah sangat terbuka ya dan bisa untuk kita pelajari apapun yang kita mau. Misal contoh kalau misal perkembangan OSN itu sebagian besar itu pemenangnya itu memang berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah saya berharap supaya pendidikan Indonesia itu bisa lebih merata lagi aksesnya ke depannya untuk dari Sabang sampai Merauke supaya dari semua provinsi itu ada perwakilannya dan bisa untuk terus maju dan perkembangannya. Karena kalau yang saya dengar-dengar itu memang akses pendidikan di daerah-daerah lain yang di luar Jawa itu untuk belajar itu mungkin masih sedikit belum berkembang dibandingkan Pulau Jawa. Tapi saya dengar dari tahun-tahun berlalu itu lama-lama mulai ada perkembangan dan peningkatan. Nah, saya harap ini akan terus dilaksanakan supaya nantinya itu aksesnya itu sama rata dan bisa maju bersama gitu. Kalau kamu yang ngerasa perbedaannya di mana nih? Apakah dari materi yang dipelajarin atau dari di sekolah misalnya ada kekurangan peralatan apa gitu, yang dari pengalaman kamu gimana tuh? Kalau dari pengalaman yang saya ketahui itu dari memang pertama itu mungkin dari cara pengajarannya ya, dari tenaga sumber daya manusianya, lalu juga dari akses ke sekolah-sekolahnya juga di tempat lain. Dan kalau misalnya dalam konteks OSN ini memang peralatan-peralatan, karena memang kan biologi itu ada praktikumnya juga, dan itu alat-alatnya tuh kebanyakan ada di kota-kota yang memang punya akses, dan ada juga orang yang belum mungkin berkesempatan untuk merasakannya gitu. Nah, ini terkait juga nih pemirsa dengan Merdeka Belajar nih. Gimana masyarakat dan generasi muda Indonesia ini bisa menggali potensinya kalau misalnya dia mau suka biologi tapi manekin aja dia nggak punya, atau hal-hal praktek bagaimana dia terbatas. Dan kamu ini kalau menilai nih, Indonesia ini kan mau 79 tahun dan tagline-nya itu adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Gimana? Kamu ada menilai pesan tersirat apa nih dari tagline yang 79 tahun ini? Kalau dari yang saya baca-baca dan juga saya tangkap, dari pesan Nusantara Baru Indonesia Maju ini berarti pemerintah mengharapkan bahwa di 79 tahun kita merdeka ini, kita bisa maju bersama-sama sebagai Indonesia gitu ya. Dan di sini saya juga tahu kalau misalkan ada tiga hal yang di-highlight, yaitu menyongsong untuk IKN Nusantara, lalu juga untuk pergantian kepemimpinan, dan terakhir adalah Indonesia Emas 2045. Dan ini ada hubungannya ya. Ada hubungannya saya rasa dengan harapan kita sebagai sebuah bangsa untuk bisa maju bersama dari awal sampai Merauke, untuk tidak ada yang tertinggal, untuk bisa menuju cita nasional kita dan bisa untuk istilahnya berkembang terus lah ya sebagai sebuah negara yang udah 79 tahun merdeka. Kalau saya tangkap sih kayak seperti itu ya. Nah, tadi poin ketiga yang kamu sebut itu menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Karena memang pemirsa, Indonesia saat ini kan sedang mengalami bonus demografi. Dan target pemerintah itu di tahun 2045, generasi-generasi sekarang dengan usia produktif itu nanti akan membawa Indonesia Emas di tahun 2045. Namun ada tantangannya nih, kalau misalnya generasi muda sekarang justru tidak menggali potensinya, bukan jadi generasi emas, tapi generasi beban. Nah, kamu sendiri menilainya gimana? Kamu kan sebagai anak muda nih Keisha, dengan tantangan banyak sekali sekarang, teknologi semakin maju. Mungkin kalau generasi yang sebelumnya dengan menghadapi teknologi ini sudah tertutup ya. Tapi anak muda sekarang kan dengan teknologi semakin terbuka, mengakses informasi semakin gampang. Kamu melihatnya, apakah anak muda sekarang ini sudah berpotensi untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045? Kalau dari yang saya lihat sih sangat berpotensi sekali ya. Kalau misalnya diteruskan untuk perkembangan dan pembelajarannya. Tentunya sebagai generasi muda kita harus peduli. Kita harus bisa untuk proaktif. Kita bisa untuk mulai explore apa yang kita sukai. Explore teknologi juga. Supaya nanti saat bonus demografi itu tercapai, saat kita menjadi orang-orang yang memegang negeri ini, kita udah siap untuk
istilahnya memajukan Indonesia lagi ke depannya gitu. Jadi saya rasa sih memang potensi-potensi ini tuh ada dan sangat terbuka, tapi sebagai generasi muda kita juga harus proaktif untuk menggapainya dengan salah satu caranya adalah eksplor yang kita suka tadi, ataupun mungkin berprestasi dan juga belajar teknologi. Karena saat ini kan globalisasi itu sangat cepat ya, dan kayak banyak banget perkembangan-perkembangan. Jadi kalau misalnya kita nggak ikut belajar, kita nggak eksplor, kita bisa ketinggalan nih sebagai generasi muda. Jangan sampai itu terjadi sih. Kepo nih, cita-cita kamu apa, Kesha? Cita-cita saya sebenarnya yang pertama ya, utamanya adalah menjadi seorang dokter ya nanti. Saya bisa ambil pendidikan spesialis dan bisa berkontribusi dalam sektor kesehatan di Pengennya Indonesia. spesialis apa? Untuk saat itu nanti bisa dipikirkan saat saya mungkin koas atau klinik ya, yang sekiranya cocok dengan minat dan juga bakat saya gitu sih. Terus? Dan selain itu saya juga pengen untuk bisa jadi peneliti di bidang kesehatan untuk bisa eksplor terapi-terapi lalu juga cara-cara pengobatan penyakit-penyakit di Indonesia supaya bisa untuk membantu akses pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia ini supaya penyakit-penyakit yang memang penyakitnya penyembuhannya belum ada atau belum optimal tuh bisa semakin dimaksimalkan dan bisa terbuka buat masyarakat luas. Oke. Kamu nih hebat sudah bisa menentukan kamu maunya apa nih. Nah, mungkin masih banyak nih teman-teman di luar sana nih belum bisa menemukan kira-kira potensi dirinya di mana. Saya tuh maunya apa sih? Untuk menemukan yang kita mau itu kan kadang ya susah ya. Ada orang yang sulit menemukan sebenarnya dia cita-citanya apa, pengennya apa. Kamu ada masukan nggak kira-kira? Gimana sih sampai kamu dari pengalaman kamu bisa menemukan, oh saya maunya ini, cita-cita saya ini gitu. Sebenarnya saya juga masih berproses ya Kak tentunya, dan saya juga masih mengeksplor diri saya nanti ke depannya kira-kira mau jadi orang seperti apa. Tapi yang saya pelajari dari pengalaman itu memang pertama jangan pernah takut untuk memulai dan mencoba hal baru gitu. Karena kalau misalkan kita belum ketemu nih kita pengennya apa dan maunya apa, ya benar tadi kata Kakak, kemungkinan kita belum explore cukup gitu. Kita belum cukup banyak mencoba gitu. Dan setelah di-explore juga ditekunin sih mungkin konsisten, komitmen, berusaha untuk apapun tantangannya dihadapin ya kan. Kalau misalkan kita nggak pernah belajar jadi pemula gitu, kita belum pernah nyoba hal baru, tentunya pasti kan kita ngerasa kayak, aduh kok ini susah ya, kok ini kayaknya belum cocok ya. Tapi kan kalau nggak ditekunin dulu kan kita nggak tahu cocok atau enggak kan. Suka itu lahir karena biasa juga bisa kan. Dan nanti kalau misalkan kita udah usaha yang terbaik, kita jangan lupa doa juga gitu, karena sejatinya nanti akhirnya hasilnya itu kan di tangan yang maha kuasa gitu. Benar sekali. Kamu tahu nggak, banyak narsum yang sudah duduk di situ, dan kalau ditanyakan soal kunci bagaimana supaya sukses, gimana dia mengejar passionnya dia, jawabannya itu yang pertama itu memang mencoba hal baru, dan yang kedua itu adalah konsisten. Nah, tentu harapan kita ini kepada anak muda juga dan juga kepada Kesha yang mungkin bisa jadi panutan dan contoh buat banyak teman-teman juga adalah untuk menerapkan itu. Jadi bukan hanya bagaimana kita bisa mengajak orang, tapi kita juga bisa jadi contoh langsung teladan buat orang. Ini berharap banyak buat Kesha juga nih, bisa jadi contoh buat masyarakat yang juga yang nonton juga ini. Nah, ini juga berhubungan nih Kesha dengan bagaimana Indonesia merdeka, SDM-nya juga harus merdeka. Ini kan terkait juga nih kalau zaman sekarang itu semakin banyak keterbukaan. Informasi terbuka, kita mau cari apapun teknologinya terbuka. Dan memang ini bisa kita untuk eksplor lebih banyak. Kalau Kesha sendiri memaknai kemerdekaan itu seperti apa? Kalau menurut saya, kemerdekaan itu tidak hanya terbatas kepada sudah merdeka dan bebas dari penjajahan ya, tetapi juga bagaimana kita bisa bebas untuk menentukan visi dan tujuan arah hidup kita supaya bisa lebih baik lagi kan. Di zaman ini tantangannya mungkin bukan lagi penjajahan dalam bentuk fisik, tapi juga hal-hal yang tak kasat mata, misalnya masalah kesehatan, lalu juga globalisasi, lalu juga tentang lapangan pekerjaan dan lain sebagainya dalam sosialisasi masyarakat kita saat ini. Dan di situ saya maknai kemerdekaan ini sebagai sebuah kesempatan, peluang bagi kita untuk bisa mengejar taraf hidup kita yang kita inginkan dan turut serta dalam prosesnya berdampak juga bagi Indonesia kita gitu. Tadi kamu nyebut salah satu tantangan yang tak kasat mata adalah kesehatan. Itu bagaimana maksudnya? Seperti yang udah kita ketahui juga ya di pandemi COVID-19, lalu juga bagaimana gaya hidup saat ini tuh sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan kita gaya hidupnya kurang sehat tuh bisa terserang banyak penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Untuk gaya pola makan, lalu juga olahraga dan lain-lainnya gitu sih. Karena memang generasi sekarang ada salah satu tantangannya adalah banyak hal bisa diperoleh dengan instan. Iya betul. Dan kesehatan ini jadi salah satu fokus kita juga ya. Iya betul. Dan tentu pemirsa kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara.
Kembali bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Ya, langsung aja nih, Keisha. Nanti kan kamu diundang nih sebagai teladan. Nah, mungkin masih banyak nih masyarakat yang belum tahu sebenarnya teladan itu apa sih. Nah, pemirsa, teladan itu adalah orang-orang yang berprestasi, yang menjadi teladan untuk orang-orang sekitarnya dari setiap kementerian ataupun instansi. Dan ini diundang nanti untuk menghadiri sidang bersama DPR, MPR, dan juga DPD, dan juga pidato Presiden langsung di gedung DPR RI pada 16 Agustus. Nah, Keisha ini salah satu yang akan hadir di sidang tersebut dan akan menyaksikan langsung, bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan banyak sekali petinggi negara yang akan hadir. Tentunya ini suatu membanggakan. Nah, kalau dari Keisha sendiri melihatnya bagaimana nih DPR RI? Gimana sih kamu menilai DPR RI? Pengen tahu nih. Kalau misalkan selama ini yang saya lihat itu DPR kan merupakan salah satu lembaga legislatif utama ya di Indonesia ya. Dan DPR itu memang berperan dan dipilih juga oleh masyarakat kita secara langsung. Dan di sini saya melihat DPR sebagai lembaga yang punya 3 fungsi ya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Dan untuk yang saya lihat dengan kesempatan ini, saya merasa bersyukur banget bisa langsung main-main dan ketemu dengan orang-orang yang berperan langsung dalam pemerintahan kita nih dalam 16 Agustus 2024 nantinya. Dan di sini saya merasa kalau kesempatan ini adalah kesempatan saya untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Dan pastinya kan melihat langsung dan di TV beda ya kayak. Ya, benar. Pengalamannya juga, euforianya, dan perasaannya saat melihat, wah 79 tahun Indonesia merdeka nih. Dan langsung diselesaikan di sidang DPR itu sendiri. Jadi saya sih senang banget sih dan bisa thank you banget lah pokoknya buat setiap pihaknya. Kamu ada kepikiran nggak buat di masa depan ntar jadi anggota DPR? Kalau itu sih tergantung nanti kesempatan ya, kan namanya kan kalau misalkan bisa berkontribusi untuk Indonesia di apapun itu, kalau misalkan ada tanggung jawab dan kesempatannya. Kamu sebelumnya udah pernah ikut pemilu belum? Udah ikut. Nah, nanti kan kita juga di tahun ini itu akan ada pergantian kepemimpinan. Nah, gimana nih kamu melihat apakah ke depan Indonesia seperti apa di tangan kepemimpinan yang baru? Kamu kira-kira gimana nih pendapatnya? Tentunya saya berharap sih dengan kepemimpinan yang baru Indonesia bisa lebih baik ya. Dalam segi segala macam sektor lah, dalam segi politik, dalam segi ekonomi, dalam pendidikan, kesehatan. Saya harapnya sih pemerintahan yang baru ini bisa melanjutkan yang lama dan juga bisa mengimprove hal-hal yang masih kurang dari pemerintahan sebelumnya seperti itu. Saya harapnya sih supaya tentunya dengan pergantian kepemimpinan ini adanya pergantian kepemimpinan juga terjadi secara smooth ya, dan juga bisa untuk terus membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi sih. Nah, kalau dari kamu nih, kan pendidikan itu kan kamu udah gelutin ya kurang lebih berapa tahun berarti? Udah 12 tahun 12 nih, tahun, 12 tahun ya. kamu gelutin sekolah, kamu juga ngerasain fasilitas apalagi untuk di daerah Jawa, mungkin itu sudah yang maksimal yang kamu rasakan. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari pendidikan di Indonesia dari yang kamu udah rasain sekarang? Mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya yang udah kamu rasain. Kalau dari Jakarta dan sekitarnya, saya juga sudah tahu kalau misalkan di angkatan di bawah saya itu sudah ada kurikulum merdeka ya, yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk bisa mengeksplor, terutama soal SMA, dan memilih penjurusannya itu sesuai dengan bidang spesifik yang akan mereka minati. Saya harapnya sih dengan program kurikulum merdeka ini memang bisa diterapkan quality control-nya supaya di setiap sekolah dan di setiap daerah itu bisa berjalan dengan baik sesuai kapabilitasnya. Karena kan saat ini kan kalau untuk kurikulum merdeka itu banyak kegiatan proyek-proyek juga ya, supaya sekiranya proyek-proyek dan penugasan itu memang bisa membantu siswa-siswi untuk bisa belajar langsung dan efektif gitu dalam pelaksanaannya. Saya harapnya sih seperti itu. Dan untuk pendidikan di kampus, saya harapnya juga terjadinya sebuah lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bisa membantu masyarakat mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya sesuai minat dan bakat di UKM ataupun kegiatan ataupun dalam segi akademiknya masing-masing untuk mempersiapkan kami nantinya yang bakal bekerja gitu. Oke. Tadi kamu sempat nyinggung di SMA sekarang itu kan sudah ada kurikulum merdeka dan itu kan sekarang buat pemirsa mungkin yang masih awam itu jadi tidak ada lagi penjurusan IPA, IPS ataupun bahasa ketika kita masuk ke tingkat yang kedua. Nah, kalau kamu sendiri nih, mungkin kan gimana kamu menganggap penghapusan jurusan ini, pendapat kamu gimana? Karena mungkin ada orang yang senang karena dia akan eksplor lebih banyak. Tapi kan ada juga mungkin yang merasa, aduh sebenarnya masih perlu dibimbing nih, belum tahu nih mau kemana. Kalau Keisha sendiri melihat waktu Keisha berarti masih ada penjurusan IPA, IPS berarti ya? Iya, saya masih IPA. Nah, gimana waktu kira-kira sekarang kamu menilainya penghapusan jurusan?
Sebenarnya kalau menurut saya penghapusan jurusan itu bisa menjadi hal yang baik jika memang dilakukan dengan tepat gitu ya, difasilitasi oleh pihak sekolah. Dari yang saya tahu di pengalaman sekolah saya di SMA Negeri 8 Jakarta itu juga diarahkan siswa-siswi untuk bisa mengeksplor dari kelas 10. Jadi pas kelas 10 itu semuanya dipelajarin gitu ya. Mungkin cukup hektik, tapi setelah kelas 10 itu udah nyoba nih segala mata pelajaran, kira-kira nanti siswa-siswi bisa tahu nih sukanya di mana, minatnya apa. Dan memang nantinya supaya di kelas 11 itu diharapkan udah tahu mau apa. Nah itu menjadi challenge-nya sih Kak, supaya kita sebagai siswa itu juga udah bisa menentukan arah nantinya mau kemana nih, saya mau berkarir sebagai apa. Jadi jangan sampai tertinggal dan diusahakan supaya keputusannya itu udah tepat, dan itulah peran sekolah, peran pembimbing, peran orang tua juga mungkin ya untuk bisa memfasilitasi hal tersebut. Nah, kamu nih milih FKUI, itu kamu udah tahu dari sejak kelas berapa nih? Kalau untuk FKUI saya udah tahu dari saya kecil sih kan. Wow, udah cita-citanya mau udah jadi dokter dari kecil? Iya, saya udah minat untuk ke arah FKUI dari dulu. Oke, dan ini kira-kira nih udah menang OSN, udah tingkat internasional, masuk lulus FKUI. Apa goals kamu berikutnya? Tentunya untuk FKUI sendiri itu merupakan institusi pendidikan yang sudah terkenal dari dulu untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkemampuan dan kompeten ya tentunya. Benar. Salah satu yang terbaik di Indonesia, dan tentunya sebagai mahasiswa baru saya juga punya tekad yang kuat untuk bisa terus belajar di FKUI dan mengembangkan diri saya dalam akademis maupun non-akademis. Untuk akademis mungkin bisa ikut lomba-lomba, lalu juga mempertahankan IPK yang bagus, lalu untuk non-akademis pasti berorganisasi dan juga bisa untuk menjalin relasi yang baik lah dengan rekan-rekan sejawat dan juga dosen-dosen di lingkungan Sivitas FKUI tentunya. Ini dengar kamu lagi ospek nih. Iya. Dan udah sejauh ini gimana? Pengalaman kamu, apakah udah mulai mendaftar untuk ke UKM atau ntar kamu udah nargetkan mau ikut kegiatan organisasi apa? Untuk saat ini kegiatan aspeknya belum sih Kak untuk pengenalan UKM dan open recruitment dan sebagainya. Tapi untuk target nanti akan saya sesuaikan dengan kira-kira setelah melihat paparan-paparan dan juga diperkenalkan dengan organisasi-organisasi, sebaiknya ikut yang mana yang bisa mendukung pengembangan diri dan juga mendukung minat dan bakat saya gitu. Kira-kira nanti kamu kupu-kupu apa kura-kura nih? Kuliah pulang atau kuliah rapat nih? Wah, baik itu kupu-kupu atau kura-kura, saya percaya yang penting saya bisa seimbang sih Kak antara dua hal itu. Akademis jangan sampai ketinggalan, tapi organisasi juga kalau bisa ikut gitu ya. Benar. Ini menarik sekali pemirsa, di mana anak muda sekarang ini sudah sangat pintar sekali untuk memanage waktu yang dia punya dan juga kesempatan yang dia punya. Bagaimana untuk, tidak bisa kita pungkiri akademis itu memang harus ya. Bagaimanapun untuk tahap awal administrasi seperti bagaimana IPK-nya, dia lulusan mana, nah itu kamu sudah punya. Tinggal ke depannya itu bagaimana kamu meningkatkan soft skill, bagaimana untuk kita bersosialisasi dengan orang-orang dari organisasi. Wow, keren sekali nih pemirsa. Sedikit lagi nih untuk yang terakhir nih, yang mau saya tanyakan ke Keisha. Kira-kira nih, kamu untuk komitmen ke depannya berkarya untuk bangsa ini, kamu pengen ngasih apa nih yang real, yang benar-benar untuk negara, yang bisa mengharumkan nama Indonesia? Selain kamu udah pernah tentunya tingkat internasional ya, di Kazakhstan dan menang medali perak. Sebagai salah satu rakyat Indonesia ya, generasi muda saat ini, saya percaya kalau komitmen itu harus terus dijaga ya. Gak boleh nanti setelah saya menang di IBO 2024 ini, saya tentunya harus bisa berkontribusi lebih lagi untuk negara ini kan. Dan di situ komitmen saya adalah untuk terus mengembangkan kemampuan diri saya dan membuka kesempatan sebesar-besarnya kemanapun itu. Saya percaya sih kalau sebagai mahasiswa nanti ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin, mulai dari lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Dan untuk komitmennya saya percaya bahwa di masa depan semoga saya bisa menjadi mahasiswa yang mengharumkan nama kampus dan juga nama Indonesia di kancah internasional. Dan untuk nanti saat saya sudah menjadi kerja dan nanti mungkin saat bonus demografi Indonesia Mas 2045, saya bisa untuk benar-benar menjadi pribadi yang bisa berkontribusi aktif dalam mewujudkan perkembangan sektor kesehatan sebagai dokter spesialis ataupun sebagai seorang peneliti nantinya yang karyanya itu memang bisa untuk meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu sendiri sih, saya percaya seperti itu. Kesejahteraan masyarakat, berat loh ini. Iya, kesejahteraan masyarakat Indonesia, wow, banyak sekali. Tentunya dengan kolaborasi dan juga dengan menjadi bagian nantinya
saat saya udah kerja gitu ya. Saya harapnya bisa seperti itu sih. Mohon doanya aja Kak, semoga lancar. Tentu, kita sebagai masyarakat generasi muda sekarang, jiwa muda pasti pengennya anak muda itu membanggakan Indonesia. Mungkin sedikit terakhir yang ingin kamu sampaikan, mungkin ke Kemendikbud atau mungkin ke DPR dan pemerintahan saat ini bagaimana? Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini, dari Kementerian Pendidikan, ya dari Kemendikbudristek, lalu juga dari Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Saya berterima kasih untuk setiap kesempatan dan untuk peluang ini dari lomba tingkat OSN nasional lalu juga internasional. Dari setiap pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh Puspresnas dalam pembinaannya, saya berharap semoga kedepannya bisa ditingkatkan lebih baik lagi dan dimaksimalkan lagi. Lalu untuk pemerintahan dan juga DPR, saya berharap semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa menjalankan peran dan juga kepercayaan yang sudah kami berikan sebagai rakyat, supaya bisa ke depannya Indonesia lebih baik lagi, terutama menuju 79 tahun ini Indonesia Merdeka. Dengan tagar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Semoga beneran bisa maju ke depannya sebagai bangsa dan cita-cita kita bisa tercapai sebagai sebuah negara. Amin. Yang muda yang berkarya pemirsa. Keisha Rosalyn Simorangkir, terima kasih waktunya sudah bermain ke parlemen. Dan tentu harapannya benar Keisha ini bisa jadi contoh dan panutan untuk teman-temannya nanti di kampus. Juga untuk mungkin teman-teman SMA kamu, jadi teladan juga sebagai senior teladan. Terima kasih sudah bergabung di TV Parlemen. Dan pemirsa, saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas menutup jumpa kita di Kabar Nusantara pada hari ini. Dan sampai jumpa di Kabar Nusantara berikutnya.